Halo Halo semuanya. semuanya. Kali ini kami memilih berlibur untuk ke Purwakarta karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dari Jakarta dengan wilayah perbukitannya yang cukup asri. Kalau dibandingkan dengan Puncak Bogor yang notabene menjadi destinasi wajib untuk berlibur bagi warga kota metropolitan, di sini terasa lebih jauh, lebih asri karena masih belum terjamah komersialisasi. Contohnya wisata alam yang dikenal dengan wisata Batu Cijanun ini. Aliran air sungai yang disulap menjadi kolam-kolam bernuansa alam yang indah dan aman untuk bermain anak ini cukup menarik perhatianku. Awalnya, kukira hanya kolam-kolam kecil saja, tapi rupanya cukup luas juga. Ditambah lagi, tempat ini berada di ketinggian 500 mdpl. Nah, langsung aja yuk simak keseruan kami berwisata di wisata Batu Cijanun, Purwakarta. Wisata Batu Cijanun terletak di lereng perbukitan kaki Gunung Barangrang, Desa Cipendei, Bojong, Purwakarta. Tempat ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari penginapan kami. Nah, untuk ulasan tempat kami menginap, kalian bisa cek pada video kami berikutnya. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Atau kalian juga bisa lihat linknya di deskripsi video ini. Oh ya, taman wisata ini luasnya mencapai 5.000 meter persegi dan dibangun sejak 2016. Cukup luas juga ya, dan aku yakin sih kalau tempat ini akan terus berkembang dan terus dibangun. Namun, ada satu hal yang mengganjal pikiran saya. Kalau wilayah ini terus dibangun dan menjadi makin komersil, dibangun villa, hotel, dan sebagainya, bisa jadi air alami yang mengaliri wilayah Batu Cijanun ini akan berkurang dan bahkan kering. Kok gitu? Kenapa? Ya, coba bayangin aja, wilayah ini kan masih alami banget dan banyak pohonnya. Kalau misal beralih fungsi, terus dikomersialisasikan, pepohonannya ditebang, berganti dengan villa dan lainnya, hal ini bisa mengganggu keseimbangan ekosistem alam. Yap, bener juga sih. Makanya kita berharap pembangunannya menggunakan analisis AMDAL supaya wilayahnya tetap terjaga keasrian. Karena tempat ini punya potensi yang bagus loh, lihat aja pengunjungnya yang ramai ini. Ya, kebetulan kami ke sana pada hari Minggu. Mungkin tidak akan seramai ini kalau kami berkunjung sesuai rencana awal pada Jumat pagi. Tapi alam berkata lain, tibalah kami di sini di penghujung liburan 3 hari 2 malam kami di Purwakarta. Daripada nggak sama sekali. Dengan mengendarai motor, hanya diperlukan waktu sekitar 20 menit dari lokasi kami menginap. Tapi ada yang menarik di sini. Dari 20 menit perjalanan itu, kami dikejutkan oleh jalan yang ya lumayan cantik dan bikin bokong nyut-nyutan. Kami harus berjuang melalui medan ini sekitar 15 menit. Bayangin aja, 3/4 dari perjalanan kami. Wow, sensasinya yang sungguh menggugah fisik dan mental. Dari Jakarta atau dari timur. Ya kami sini. Selain berbatu parah, jalannya juga turun naik. Beruntung hari ini tidak hujan, jadi medannya tidak terlalu licin. Mentang-mentang nama tempat ini wisata batu, tapi kayaknya nggak gini juga ya. Terlihat di beberapa spot jalan ada yang sudah pernah diaspal atau dicor, dan sekarang sudah hancur lagi tentunya. Jadi jelas ya, ini bukan disengaja oleh pihak pengembang tempat wisatanya untuk menambah sensasi batu yang lebih nyata. Hal ini wajar mengingat daerah ini yang memang belum terlalu komersil. Namun wilayah sini tengah berkembang pesat, terlihat dari banyaknya pembangunan di sepanjang jalan. Jadi menurut saya pribadi nih, jalur yang satu-satunya menuju wisata Batu ini bisalah mendapat sedikit perhatian dari Pemda, mengingat wisata ini menarik begitu banyak wisatawan. Oke, setelah bermain jot-jotan sepanjang jalan itu, akhirnya kami tiba di kawasan wisata Batu. Karena kami mengendarai motor, biaya parkir yang dikeluarkan cukup 6.000 saja. Dan ada keuntungan yang didapat jika kesini dengan motor, karena lokasi parkirnya jauh lebih dekat ke pintu masuk. Sedangkan untuk mobil dan bus harus parkir di atas dan turun dengan berjalan kaki atau naik ojek. Nah, untuk tukang parkir dan tukang ojek di sini semuanya memakai seragam atau atribut khusus. Jadi pengunjung nggak perlu khawatir dibohongi soal harga.
Setelah parkir, kami pun ke loket untuk membeli tiket masuk. Di hari Minggu ini, biaya masuknya Rp20.000 per orang. Lalu di dalam kami menyewa satu loker dengan harga Rp10.000. Wisata yang cukup terjangkau, makanya lihat deh pengunjungnya yang bejibun gini. Hal pertama yang membuatku kagum adalah arsitektur tempat ini yang benar-benar terbuat dari batu alami asli semua. Dan airnya sangat jernih. Jangan bandingkan dengan kolam renang yang airnya berbau kaporit ya. Di sini airnya mengalir terus dan selalu berganti. Berarti pengelolanya nggak perlu modal besar ya untuk perawatan tempat ini. Uang airnya gratis dari alam. Kami menghabiskan waktu di sini sekitar 2 jam. Puas-puasin deh berenang dan foto-foto. Ada satu tempat yang paling aku suka. Di sini nih, pemandangannya aduhai banget. Ini adalah kolam renang yang letaknya paling atas. Di bagian tepinya dikasih batas yang terbuat dari batu dan airnya mengalir terus melewati batu ini ke bawah. Sensasi ketika berendam di sini nggak akan terlupakan. Oh ya, kolam ini cukup dalam ya, sekitar hampir 2 meter. Jadi kalau kalian nggak bisa berenang, ya di tepinya aja kayak aku gini. Hehehe. Tapi bisa juga sewa ban pelampung, abang-abangnya ready kok di tepi kolam. Karena kami nggak sewa, kami kurang tahu untuk harganya. Hampir 1 jam kami di sini. Si doi si asik bolak-balik berenang dan kelihatannya nggak mau berhenti. Sedangkan aku sudah cukup puas berendam di sudut kolam ditemani pemandangan ini. Terlepas dari pengunjung yang lagi rame-ramainya ya, kalian sih bisa memilih waktu weekday kalau mau menikmati sensasi yang lebih private. Oke deh, mungkin sekian review dari kami, semoga bermanfaat. Kalau ada yang punya masukan trip murah lainnya, jangan segan-segan untuk komen ya. Nantikan review perjalanan trip hemat kami selanjutnya ya. Sesuai dengan moto kami, jika ada yang lebih murah, Murah saja tidak cukup. See ya!